Halo sahabatku, sahabat EO Paham yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang vektor dir 3, khususnya topik kita adalah titik-titik yang segaris atau yang disebut dengan koliner. Bagi sahabatku, sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baik, sahabatku, kita langsung lanjutkan saja. Titik-titik segaris atau yang disebut dengan koliner. Coba perhatikan, dalam sistem koordinat ruang ini yang terdiri dari sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, akan kita gambarkan beberapa titik. Ini misalkan titik A, kemudian kita gambarkan titik berikutnya, ini misalnya titik B. Selanjutnya kita gambar titik berikutnya, ini misalnya kita sebutkan titik C. Lalu kita gambar satu lagi titik, kita sebut ini titik D. Coba kita perhatikan keempat titik ini, kita gambar satu garis melalui titik A ke titik C. Ternyata garis yang kita tarik dari A ke C juga melalui B. Posisi titik A, titik B, titik C ada dalam satu garis, sedangkan D itu ada di luar garis yang merah ini. Maka sekarang dapat kita sebutkan titik A, titik B, titik C adalah segaris, sedangkan titik A, titik B, dan titik D tidak segaris, atau dengan kata lain tidak berada dalam satu garis lurus. Sahabatku, sahabat yang paham, coba kita lihat posisi titik A, B, dan C berada dalam satu garis lurus atau disebut segaris atau koliner. Sekarang timbul pertanyaan, apa syaratnya supaya tiga titik atau lebih menjadi segaris atau berada dalam satu garis lurus? Untuk itu mari kita lihat tinjauan berikut. Dua titik sembarang selalu dapat dilalui oleh sebuah garis lurus. Ini sangat jelas sekali. Jadi dari A ke C dapat ditarik satu garis lurus. Dari A ke D dapat ditarik satu garis lurus. Atau dengan kata lain, hanya ada satu garis lurus yang dapat ditarik dari dua titik. Sedangkan jika tiga titik sembarang, ada dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan pertama, tidak dapat ditarik sebuah garis lurus. Jadi misalnya dari A ke D ke C. Ini tidak akan mungkin ditarik sebuah garis lurus. Tetapi kemungkinan kedua, ada kemungkinan dapat dilalui oleh sebuah garis lurus. Misalnya di sini A, B, dan C. Nah, untuk itu, jika tiga titik sembarang dapat dilalui oleh sebuah garis lurus, maka ketiga titik itu disebut dengan segaris atau disebut dengan koliner. Jika titik A, B, dan C segaris, maka coba perhatikan syarat yang pertama, vektor AB dan vektor AC kemungkinan searah atau berlawanan arah. Dengan demikian akan terdapat sebuah bilangan M sedemikian sehingga vektor AB sama dengan M kali vektor AC. Jadi artinya AB dengan AC adalah vektor yang saling berkelipatan dan mempunyai arah yang sama. Dalam hal ini artinya vektor AC adalah perpanjangan daripada vektor AB. Demikian juga sebaliknya, boleh juga vektor AB adalah perpanjangan dari vektor AC. Atau bisa juga syarat yang kedua, jika titik B berada di antara titik A dan titik C, maka berlakulah syarat vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC, atau dengan kata lain, hal yang sama dengan ini, panjang vektor AB ditambah panjang vektor BC harus sama dengan panjang vektor AC. Supaya sahabatku bisa memahami titik-titik yang segaris atau koliner ini lebih baik, mari kita lihat latihan berikut. Latihan nomor 1, selidiki apakah titik P 2,2,5, titik Q 4,5,6, dan titik R 6,8,7 adalah titik-titik yang segaris atau koliner. Mari kita jawab. Pertama kita kerjakan adalah cari komponen vektor PQ. Vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Vektor P
komponennya 2, 2, 5, vektor Q komponennya 4, 5, 6. Kita ganti komponen vektor Q dan vektor P, maka kita dapat Q 4, 5, 6, P 2, 2, 5, kita kurangkan 4 kurang 2, 5 kurang 2, 6 kurang 5. Maka komponen vektor PQ adalah 2, 3, 1. Sekarang kita lanjutkan cari komponen vektor PR. Berarti komponen vektor PR kita cari dengan vektor R dikurang vektor P. Komponen vektor R di sini adalah 6, 8, 7. Kita masukkan komponennya sehingga kita dapatkan vektor R 6, 8, 7 dikurang vektor P 2, 2, 5. Kita kurangkan 6 kurang 2, 4, 8 kurang 2, 6, 7 kurang 5 sama dengan 2. Sehingga komponen vektor PR adalah 4, 6, 2. Selanjutnya kita cari syarat 3 titik segaris, yaitu PR sama dengan M PQ atau boleh juga PQ sama dengan MPR. Ya. Nanti kalau memang ini segaris, akan ada satu nilai M yang memenuhi. Sekarang kita buat vektor PR tadi kita udah hitung 4, 6, 2. Vektor PQ tadi kita udah hitung 2, 3, 1. Sekarang kita cari M-nya dengan komponen vektor yang seletak. Sehingga kita dapatkan dari yang pertama 4 sama dengan 2 kali M. Dari yang kedua 6 sama dengan 3 kali M. Dari yang ketiga ini 2 sama dengan M kali 1 atau 1M. Sehingga dari ketiga-tiganya ini nilai M-nya adalah sama. Yaitu nilai M-nya sama dengan 2. Jadi karena ada nilai M yang memenuhi terhadap PR sama dengan M kali PQ, maka ketiga titik yaitu titik P, Q, dan R adalah titik-titik yang segaris atau yang disebut dengan kolimer. Demikian sahabatku, semoga latihan nomor 1 ini dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke latihan nomor 2. Jika titik A 3,5,2, titik B 2,0,0, dan titik C 4,10, K terletak pada satu garis, tentukanlah nilai K. Mari kita jawab. Pertama, kita cari dulu komponen vektor AB. Berarti AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Selanjutnya, komponen vektor B sama dengan 200, komponen vektor A sama dengan 352. Ini kita hitung sehingga kita dapatkan komponen vektor AB adalah 2 kurang 3 min 1, 0 kurang 5 min 5, 2 min 2. Selanjutnya, vektor AC sama dengan vektor C dikurang vektor A. Kita lengkapi komponennya. Komponen vektor C 410K, komponen vektor A 352. Kita hitung 4 kurang 3, 10 kurang 5, K kurang 2. Maka hasilnya kita dapatkan 1, 5, K min 2. Selanjutnya, agar ketiga titik A, B, dan C segaris, maka haruslah AC sama dengan MAB, atau boleh juga AB sama dengan MAC. Nah, sekarang kita lengkapi komponen vektor AC dan komponen vektor AB. Kita dapatkan komponen vektor AC 1, 5, K min 2, komponen vektor AB min 1, min 5, min 2. Sekarang dari sini kita cari persamaannya. Pertama, 1 sama dengan M kali min 1 atau min M. Yang kedua, 5 sama dengan M kali min 5. Yang ketiga, K kurang 2 sama dengan M kali min 2. Nah, perhatikan di sini nilai M-nya harus sama untuk ketiga persamaan ini. Maka dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapatkan nilai M-nya adalah min 1. Untuk mencari nilai K, kita masukkan ke persamaan ketiga, nilai M sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan K kurang 2 sama dengan min 2 kali min 1. Ini kita hitung, sehingga kita dapat min 2 kali min 1 sama dengan 2. Ini pindah ke kanan menjadi tambah 2. Sehingga K sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Semoga sahabatku bisa memahami latihan nomor 2. Kita lanjut latihan yang ketiga. Agar kedua vektor segaris yaitu vektor A sama dengan komponennya M, 4, 7,
dan vektor B komponennya 6, N 14 segaris, maka haruslah nilai M kurang N sama dengan yang A min 5, yang B min 2, yang C 3, yang D 4, yang E 6. Mari kita jawab. Agar vektor A dan vektor B segaris, maka vektor A dan vektor B harus saling berkelibatan. Atau dengan kata lain, vektor A harus sama dengan K vektor B. Nah, sekarang kita ganti komponen vektor A, yaitu M 47, dan komponen vektor B, yaitu 6, N 14. Sekarang kita kalikan skalar K-nya ke dalam vektor B, maka kita dapatkan 7 sama dengan 14K. Dari sini kita dapatkanlah nilai K-nya sama dengan, maka K sama dengan 7 per 14 atau K sama dengan 1 per 2. Kemudian persamaan berikutnya, M sama dengan K kali 6. Tadi dari sini K kita dapatkan 1 per 2, kita ganti ke sini, maka kita dapatkanlah M-nya sama dengan 6 kali 1 per 2 sama dengan 3. Kemudian dari komponen vektor yang kedua, 4 sama dengan K kali N. Atau dengan kata lain, kita ganti K-nya 1 per 2, maka kita dapatkanlah ini 1 per 2 kali N sama dengan 4. Kedua ruas kita kali 2, sehingga kita dapatkanlah N sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga N-nya sama dengan 8. Jadi yang ditanya tadi, M kurang N sama dengan M-nya 3, N-nya 8, maka kita dapatkanlah hasilnya sama dengan min 5. Semoga dari 3 latihan ini, sahabat EOPaham bisa memahami dengan baik titik-titik yang segaris atau koliner. Sahabat EOPaham, biar kalian semua bisa mengerjakan materi tentang titik-titik yang segaris atau koliner dengan baik, di sini saya memberikan satu soal untuk latihan. Silahkan kalian kerjakan. Dan jika sudah mendapatkan hasilnya, tuliskan jawabanmu di kolom komentar atau kirimkan jawabanmu ke nomor WA 0852 1518 1819. Semoga apa yang saya jelaskan dapat membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan titik-titik yang segaris atau koliner, dan tetap semangat belajar. Semangat, ayo paham.